Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya dari kelas 11 IPS 1. Jadi video kali ini kita akan membahas salah satu materi, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hukum itu? Jadi pengertian hukum dari menurut beberapa ahli adalah: yang pertama, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan, Hugo de Groot. Yang kedua, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa, Aristoteles. Yang ketiga, hukum adalah kumpulan peraturan oleh hakim dalam pengadilan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Jadi, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Adapun ciri-ciri dan unsur hukum, yaitu ciri-ciri hukum: adanya perintah atau larangan. Perintah atau larangan itu bersifat memaksa atau mengikat semua orang. Unsur hukum: peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas dan nyata. Tujuan hukum: menurut Aristoteles, hukum bertujuan semata-mata mencapai keadilan. Menurut Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Menurut Van Alperdorn, hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Macam sumber hukum: yang pertama, sumber hukum material, yaitu keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum sumber. Hukum material antara lain nilai agama dan kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, jiwa bangsa. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu perwujudan isi atau materi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Jenis sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sistem hukum. Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Sistem hukum adalah hubungan keterkaitan antara komponen hukum dalam mencapai tujuan hukum. Tata urutan peraturan perundang-undangan TAP MPR nomor 111 MPR 2003. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman pembuatan aturan hukum. Di bawahnya, tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut. Macam-macam hukum di Indonesia: 1. Hukum pidana. 2. Hukum perdata. 3. Hukum tata negara. 4. Hukum acara pidana. 5. Hukum tata usaha. 6. Hukum acara perdata. Pengertian sistem peradilan Indonesia. Sistem peradilan nasional adalah keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sehingga terwujud keadilan hukum. Tujuan peradilan. Tujuannya yaitu mewujudkan keadilan hukum bila mana komponen sistemnya berfungsi dengan baik. Komponen sistem peradilan: yang pertama, materi hukum; yang kedua, prosedur peradilan; yang ketiga, budaya hukum; yang keempat, hierarki kelembagaan peradilan. Lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia yaitu badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung,
meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Susunan lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama, Peradilan Umum UU Nomor 2 Tahun 1986. Yang kedua, Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketiga, Peradilan Militer UU Nomor 5 Tahun 1950. Yang keempat, Peradilan Tata Usaha Negara UU Nomor 5 Tahun 1986. Baik, cukup sekian. Bila mana ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.